Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Salam ketemu kembali dengan saya Pendeta Marganda Parsauran Tambu Bolon. Saya mohon maaf kalau beberapa hari ini saya tidak bisa mengupload video renungan saya kepada Bapak Ibu Saudara-saudara, karena HP yang saya miliki yang satu-satunya untuk merekam khotbah dan renungan saya itu rusak. Saya tidak tahu bagaimana itu terjadi, tapi ya itulah rusak, sehingga saya tidak bisa membagikan khotbah-khotbah saya atau renungan-renungan singkat saya. Padahal saya sudah berjanji di hadapan Tuhan bahwa saya akan merekam khotbah-khotbah saya supaya semakin banyak orang bisa mendengarkan firman Tuhan. Ya, dan saya mohon doanya kepada Bapak Ibu supaya saya juga bisa memegang komitmen saya, memegang janji saya, karena ternyata untuk melakukan sesuatu itu butuh komitmen dan butuh kekuatan daripada Tuhan. Karena ada begitu banyak penghalang. Sama seperti yang saya katakan tadi, HP, ya kita sudah punya niat baik tapi HP-nya tidak bagus atau rusak, ya. Jadi oleh karena itu, ya saya juga mau mengingatkan kepada kita, ternyata niat baik pun belum tentu bisa terlaksana. Dan ini juga boleh kita gumuli dalam Tuhan. Jadi orang-orang yang mengalami pergumulan ketika melakukan hal-hal yang baik, jangan patah semangat. Justru kita tetap semangat dan teruslah berupaya untuk melakukan yang baik. Dan jangan pernah berhenti melakukan yang baik. Apalagi dalam pemberitaan firman Tuhan. Saya jadi mengingat perkataan Tuhan Yesus ketika Dia berkhotbah tentang amanat agung itu, pergilah ke seluruh bangsa. Dia berkata kepada murid-muridnya. Saya pikir bagaimana saya akan pergi ke seluruh bangsa, ya? Waktu saja saya tidak punya, uang saja saya juga tidak punya. Bagaimana saya memberitakan firman Tuhan? Apalagi ketika pada saat ini saya berada di gereja dalam satu pelayanan. Tidak mungkin saya akan memberitakan firman Tuhan. Baru saya berpikir pada saat ini setelah masa-masa pandemik ini, baru saya disadarkan ternyata caranya Tuhan itu luar biasa. Firman Tuhan itu boleh sampai ke seluruh dunia melalui video, melalui rekaman ini. Kalau kita boleh membagi ini kemana-mana, maka video ini akan sampai kemana saja kepada orang-orang yang bisa mendengarkan dan mengerti perkataan daripada firman Tuhan. Oleh karena itu, di minggu yang waktu pertama-tama sekali saya merekam renungan saya tidak pernah menyampaikan atau mengingatkan orang untuk mensubscribe video saya. Tetapi ketika saya melihat ternyata ada khotbah-khotbah renungan-renungan teman-teman, loh, mereka banyak sekali subscribernya, ya kan? Baru saya tanya, ya kenapa bisa banyak ya? Ya saya kirimkan, saya ingatkan teman-teman. Baru saya juga berpikir, oh iya, saya bagikan ke teman-teman sebanyak mungkin, dan saya ingatkan mereka untuk mensubscribe video renungan saya. Tetapi pada saat ini saya disadarkan lagi, ternyata tidak perlu hal seperti itu. Walaupun saya mau katakan kepada kita, tolonglah bagikan. Kalau kita boleh membagikan video ini supaya bisa didengarkan oleh orang lain, siapa tahu mungkin video ini juga bisa mengingatkan, menyadarkan, menguatkan, meneguhkan mereka untuk menjalani kehidupan mereka. Saya bermohon, minta tolong, bagikanlah video ini kepada teman-teman kita yang bisa mendengarkan dan mengerti khotbah ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang diambil dari 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-27. Dikatakan demikian. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, setiap orang ingin menjadi orang yang pintar. Karena orang-orang yang pintar itu sering sekali dicari-cari oleh orang lain. Orang-orang yang pintar itu disenangi, diidolakan oleh orang lain. Perusahaan-perusahaan sekarang memberikan standar untuk menerima pegawainya. IPK-nya harus lebih dari 3. Kalau bisa 3,5. Karena mereka, perusahaan itu berharap bahwa dengan karyawan-karyawan yang pintar-pintar, maka mereka akan menghasilkan kerja-kerja yang hebat-hebat.
hasil yang pintar-pintar juga, hasil yang luar biasa juga dalam perusahaan mereka, sehingga mereka akan menghasilkan untung yang banyak. Itulah harapan mereka. Dan orang-orang tua juga dalam kehidupan sehari-hari kita, ya, bangga sekali kalau ada anaknya yang pintar, apalagi kalau anaknya juara dan orang tuanya dipanggil untuk menerima penghargaan karena anaknya juara umum, juara 1, menang olimpiade dan sebagainya. Habis dari acara tersebut pasti orang tuanya sering sekali mengupload itu di Facebook, mengupload itu di WA Group, mengupload itu di Instagram atau di Twitter, dengan harapan bahwa setiap orang tahu bahwa anaknya adalah anak yang pintar. Kita bangga dong kalau anak kita pintar. Makanya banyak orang-orang tua menyekolahkan anak-anaknya di sekolah-sekolah yang favorit, sekolah-sekolah yang terbaik. Bahkan sekalipun dia harus mengeluarkan uang yang lebih banyak lagi, yang penting anaknya bisa pintar. Karena dia bangga sekali kalau ditanyakan, anakmu di mana sekarang kuliah? Di ITB. Anakmu sekarang di mana kuliah? Di kedokteran UI. Anakmu sekarang di mana kuliah? Di UGM, Fakultas Hukum misalnya. Ya kan? Kita bangga. Apalagi kalau sampai anak kita boleh sekolah di luar negeri, di Harvard misalnya, atau di MIT misalnya. Bangga sekali kita sebagai orang tua atau saudara-saudaranya. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, sadarkah kita bahwa kepintaran belum tentu menghasilkan hal yang baik? Kepintaran belum tentu menghasilkan orang-orang yang berhati mulia. Orang yang pintar belum tentu menjadi orang-orang yang penuh dengan kasih, orang-orang yang berdedikasi dengan baik. Mari lihat di negara kita. Koruptor itu banyak orang-orang yang pintar, orang-orang yang lulusan dari universitas-universitas yang terbaik, S1, S2, bahkan S3, bahkan ada yang profesor. Ya, kenapa orang yang pintar tetap juga menjadi orang yang jahat, koruptor? Ya kan, itu yang mau kita lihat saudara-saudara. Ternyata orang yang pintar belum tentu menjadi orang yang baik. Ini yang mau diingatkan oleh firman Tuhan bagi kita juga. Dan baru saja terjadi pembunuhan, mutilasi yang terjadi di Jakarta itu, yang di apartemen itu. Polisi menyatakan bahwa pembunuhnya, pelaku utamanya adalah orang lulusan dari universitas terbaik di Jakarta. Dia adalah dia pernah mengikuti olimpiade kimia, dan dia mengajar, saya tidak tahu mengajar sebagai dosen atau sebagai guru. Yang saya mau katakan bahwa dia adalah orang yang pintar, tapi dia menjadi pembunuh. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara, melalui itu, keterangan itu mau saya katakan kepada kita bahwa orang yang pintar belum tentu menjadi orang yang memiliki kasih, memiliki cinta, mengasihi satu dengan yang lain, berkelakuan yang baik. Dan ini juga yang mau disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita pada saat ini. Yesus memilih murid-muridnya juga adalah orang-orang yang dianggap adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang biasa-biasa saja, orang-orang yang lemah, bahkan orang-orang yang tidak dipandang oleh orang lain. Paulus mengingatkan ini kepada kita. Pemberitaan Injil justru Tuhan memakai orang-orang yang bodoh. Dia katakan tadi saudara-saudara dalam firman Tuhan, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Orang-orang pintar sangat susah sekali untuk menerima firman Tuhan. Orang-orang pintar sangat susah sekali untuk menerima Injil. Pemberitaan tentang keselamatan Tuhan, pemberitaan tentang penebusan Tuhan. Karena orang-orang pintar sering sekali memakai logikanya. Mereka hanya mau percaya ketika sesuatu itu boleh diterima oleh logika. Makanya pernah ada satu kali seorang profesor mengatakan kepada anak-anak untuk menggagalkan imannya, profesor yang tidak percaya, ateis, ya kan? Dia bertanya, kamu percaya kepada Kristus? Iya. Kenapa kamu percaya? Ya. Apakah dia bisa dilihat? Tidak. Apakah bisa diraba? Tidak. Terus kenapa kamu percaya? Menurut ilmu pengetahuan, apa yang tidak bisa dilihat dan apa yang tidak bisa diraba berarti itu tidak ada. Itu mustahil, ya.
Jadi oleh karena itu makanya anak itu menjawab kepada profesor itu, "Pak Profesor, apakah Pak Profesor punya otak?" Punya. "Apakah Pak Profesor pernah melihat otak Pak Profesor?" Tidak. "Apakah Pak Profesor bisa menjamah otak Pak Profesor?" Tidak. Berarti Pak Profesor tidak punya otak. Apa artinya Bapak Ibu Saudara-saudara tentang hal itu? Bahwa apa yang tidak dilihat, apa yang tidak bisa diraba, bahkan apa yang tidak bisa diterima oleh logika belum tentu tidak ada. Bahkan firman Tuhan mau mengatakan kepada kita, justru apa yang tidak terlihat itulah yang kekal. Ya, apa yang tidak bisa diterima oleh akal dan budi kita, itulah yang sebenarnya justru yang mau disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita. Kelahiran Yesus ke dunia ini tidak akan mungkin boleh diterima oleh orang-orang yang mengandalkan logikanya. Keselamatan itu tidak akan mungkin, berita salib itu tidak akan mungkin bisa diterima oleh orang-orang yang memakai logikanya. Mana mungkin orang bisa diselamatkan dengan kematian? Mana mungkin orang menang dengan kalah mati di kayu salib? Film-film kita tonton, anak-anak pemeran utama, anak-anak mudanya pasti selalu menang, mengalahkan kejahatan, membunuh para penjahat-penjahat. Tapi Yesus di sini kalah. Justru disitulah yang hendak mau disampaikan kepada kita saudara-saudara melalui Paulus ini, ya di ayat 18 juga sebelumnya sudah diingatkan kepada kita dari firman Tuhan 1 Korintus ini. Ayat 18 dikatakan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi orang-orang yang mau binasa itu pasti tidak akan pernah mau menerima berita salib. Tapi orang-orang yang mau diselamatkan dan kekuatan Allah itu pasti menerima pemberitaan salib. Oleh karena itu saudara-saudara, jangan andalkan pikiranmu, jangan andalkan logikamu, jangan andalkan intelijensimu, tapi andalkan Tuhan, andalkan Roh-Nya supaya engkau dibimbing untuk bisa menerima kematian Kristus menjadi penebusan bagi hidupmu. Salib itu menjadi kekuatan, menjadi keselamatan dalam kehidupanmu supaya engkau boleh diselamatkan. Sebab lihatlah, bolehkah keselamatan itu terjadi karena kepintaran dunia? Justru kepintaran dunia ini membinasakan banyak orang, menghancurkan banyak orang, membinasakan manusia dari kehidupan dunia ini. Bukankah karena kepintaran banyak orang binasa? Bukankah karena bom atom nuklir yang diciptakan oleh orang-orang pintar membinasakan banyak orang? Jadi jangan gunakan logika berpikirmu dan kepintaranmu, tetapi biarlah imanmu, Roh Tuhan ada dalam hatimu untuk bisa membimbing engkau menerima keselamatan itu. Tuhan memberkati kita. Amin.